Halo, assalamualaikum rekan-rekan pionir semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Kampung Kripto Jember channel milik kita bersama. Hari ini seperti biasa ya, kita membahas informasi apa saja yang bisa kita bahas hari ini. Tapi sebelumnya kita ucapkan syukur dulu kepada Yang Kuasa, di mana kita sudah diberikan nikmat sehat dan nikmat rezeki. Semoga nanti sampai di fase terakhir, yaitu fase mainnya terbuka, diluncurkan oleh core team. Amin. Dan di hari Lebaran, hari Idul Fitri 1444 Hijriah ini, saya ucapkan selamat hari raya dan selamat merayakan dengan kemenangan sudah melewati bulan puasa kemarin ya. Semoga menjadi berkah buat kita semuanya. Setelah kita menjalankan ibadah puasa, kita bisa melangkah lebih baik lagi ke depan sambil menunggu datangnya open mainnet atau mainnet terbuka dan luncuran core team. Semoga menjadi berkah apa saja yang bisa kita lakukan dan apa saja yang sudah kita kontribusikan kepada Pi Network. Untuk rekan-rekan semuanya, tetap semangat. Semoga kita tetap diberikan kesehatan selalu oleh Yang Kuasa sampai kita sukses dan ikut mensukseskan Pi Network sampai nanti di fase open mainnet diluncurkan core team. Amin. Langsung kita bahas informasi hari ini rekan-rekan ya. Itu tadi sedikit basa-basi atau katakanlah penyemangat buat kita, dimana kita sudah melewati bulan puasa dengan baik dan sekarang kita merayakan dengan hari kemenangan di hari Idul Fitri 1444 Hijriah bulan ini rekan-rekan. Langsung kita bahas informasi hari ini. Dividen setiap era adalah proses redistribusi kekayaan. Di zaman ini, kekayaan bukan lagi sebagai kompensasi atas kerja keras, melainkan sebagai penghargaan atas pengertian. Peluang dimulai dengan keraguan, berkembang dengan argumen, dan diakhiri dengan kata-kata penyemangat. Jadi di sini rekan-rekan ya, project Pi Network, katakanlah di fase enclosed mainnet ini kita masih di dalam taraf argumen atau serupa dengan teori lah ya, seperti teori, argumen, dan banyak sekali keraguan, juga banyak sekali impian, banyak sekali harapan yang belum terwujud. Akan tetapi kita sebagai pionir masih tetap bersyukur karena masih bisa mengikuti perjalanan proses Pi Network menuju ke akhir cerita, yaitu mainnet terbuka nanti ketika core team sudah meluncurkannya. Akan tetapi di satu pihak, kita sebagai pionir tetap berusaha, tetap semangat, tidak putus asa dalam mengikuti proyek Pi Network ini. Karena apa? Kita sudah di pertengahan jalan, sudah hampir finish, seperti itulah katakanlah, sudah hampir mendekati finish. Kita jangan sampai putus harapan, jangan sampai kita mengalah dengan situasi yang membuat kita bosan mengikuti proyek Pi Network ini. Karena apa? Di sini adalah detik-detik di mana kita diuji dengan kesabaran, diuji dengan keikhlasan kita, dengan banyak hal, kekecewaan atau katakanlah kebosanan atau katakanlah pengaruh-pengaruh yang negatif yang dari luar ekosistem komunitas Pi Network, di mana yang membuat kita ragu, membuat kita tidak semangat lagi dalam mengikuti proyek Pi Network. Itu kalau bisa kita buang jauh-jauh. Karena apa? Kalau kita kembali ke belakang, awal kita mengikuti proyek Pi Network sampai sekarang ini sudah luar biasa, karena sudah hampir 4 tahun proyek Pi Network ini berjalan. Dan jangan sampai kita berhenti di tengah jalan, apalagi kita lepaskan, kita beralih atau berbalik arah, kita meninggalkan Pi Network. Itu jangan sampai seperti itu. Karena apa? Ini suatu perjuangan yang luar biasa yang harus tetap kita selesaikan. Jadi kita harus tetap eksis dan tetap berdoa kepada Yang Kuasa, semoga proyek Pi Network ini tetap diberikan kelancaran dan semoga core team juga cepat menyelesaikan
project-projectnya supaya kita nanti sebagai pionir atau sebagai komunitas ekosistem di dalam Pi Network bisa membuktikan kepada semua orang di luar pionir atau di luar komunitas Pi Network bahwa Pi Network itu benar-benar bisa dibuktikan seperti itu. Dan di sini banyak argumen, katakanlah di sini banyak tanggapan ya, ini ya, banyak tanggapan di sini. Apa saja yang menanggapi dari kata-kata ini ya rekan-rekan ya, banyak sekali. Karena di sini jelas dituliskan di sini Open Mainnet tanggal 28 Juni 2023. Dan di sini keterangannya adalah melainkan sebagai penghargaan atas pengertian. Peluang dimulai dengan keraguan, perkembangan dengan argumen, dan diakhiri dengan kata-kata penyemangat. Jadi di sini proses ini adalah sesuatu yang pelik sekali karena dibarengi dengan keraguan, dibarengi dengan banyak argumen, banyak pendapat, banyak sekali gap atau katakanlah banyak sekali yang tidak sepaham dengan Pi Network. Di situ adalah suatu ujian buat kita, di mana kita harus tetap maju terus dalam memperjuangkan Pi Network ini. Coba kita kupas tanggapan dari kata-kata ini rekan ya. Di sini ada tanggapan dan banyak tanggapan di sini. Salah satunya adalah jika mereka dapat menyelesaikan semua migrasi dan utilitas untuk meningkatkan sistem, maka dapat berbicara tentang mainnet terbuka. Siapa tahu Pi Core Team sedang menunggu pengumuman besar. Jadi di sini apabila migrasi diselesaikan dengan baik dan utilitas jaringan Pi sudah matang, tidak menutup kemungkinan mainnet terbuka akan segera diluncurkan. Jadi seperti itu. Terus tanggapan yang lain lagi, ini banyak tanggapan ya, tapi tanggapannya tanggapan positif rekan. Jaringan Pi adalah pilihan kami. Pada pukul 20 kami mengadakan pertemuan tentang proyek jaringan Pi dan jangan lewatkan. Topiknya adalah masalah KYC, masalah imigrasi, masalah pembelian dan menjual, masalah koin Pi 4 dengan harga 314.159 US dollar untuk per satu koin Pi-nya. Jadi di sini tanggapannya positif semua dan mereka berpacu kepada 3 hal, yaitu masalah KYC, masalah migrasi koin, dan memberdayakan jual beli atau katakanlah transaksi barter peer to peer dengan nilai konsensus 314.159 US dollar di di peer to peer, baik itu offline ataupun online. Jadi seperti itu di setiap negara mengadakan barter untuk mempertinggi atau mematangkan utilitas jaringan Pi supaya nanti nilai itu cepat terbentuk dan nilai itu cepat bisa diturunkan oleh core team. Jadi seperti itu. Ini banyak tanggapan sekali, banyak tanggapan yang positif rekan-rekan ya. Jadi di situ boleh dikatakan memang ini hanya masih sebatas harapan dan prediksi semata, tapi tidak ada pernyataan dari akun resmi Pi Network. Jadi memang di sini belum ada pernyataan resmi dari core team atau Pi Network bahwasanya Open Mainnet nanti akan diluncurkan di tanggal ini ya, di tanggal 28 Juni tahun 2023. Tapi ini adalah suatu argumen yang positif, di mana kita sebagai pionir tetap semangat dalam mengikuti proyek Pi Network ini sampai nanti diluncurkannya Open Mainnet. Ini sebagai penyemangat ya, argumen-argumen yang positif atau pendapat-pendapat yang positif tetap kita ikuti meskipun belum ada pernyataan yang resmi dari core team, akan tetapi ini adalah suatu argumen yang baik yang perlu kita doakan supaya bisa menjadi kenyataan. Jadi seperti itu ya, bahwasanya Open Mainnet kalau bisa diluncurkan di tanggal 28 Juni tahun 2023. Ini argumen yang positif dan ini tidak sembarangan ya, ini argumen dari banyak pionir, dari para senior, dan semua para pengembang juga mengikuti proyek ini dengan argumen-argumen mereka juga. Jadi sama antara pionir dan pengembang itu punya argumen yang hampir sama. Mereka memang berharap supaya Open Mainnet itu di tanggal 28 Juni 2023 pas Pi Day ya. Jadi di situ
bukan hanya harapan tapi adalah suatu doa yang positif yang perlu kita dukung, kita doakan supaya menjadi kenyataan. Bukan kita mencibir atau memberikan masukan yang negatif. Karena apa? Ketika kita selalu berbicara yang positif tentang open minded, saya yakin atau semua pionir akan yakin bahwasanya doa kita semua akan tetap dan cepat dikabulkan oleh Yang Kuasa. Apabila kita selalu membicarakan hal yang negatif, maka nanti yang akan terbukti adalah yang negatif. Jadi kalau bisa kita berbicara yang positif-positif saja tentang open minded supaya nanti jadi kenyataan. Jadi doa-doa yang baik seperti ini kita doakan, kita selalu support argumen-argumen yang positif supaya kita nanti bisa ikut berpikiran positif ya. Tapi kalau kita mengikuti argumen-argumen yang negatif, nanti kita akan mengikuti argumen yang negatif juga. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Semoga yang baik, yang positif menjadi kenyataan, yang negatif kita buang jauh supaya tidak jadi kenyataan. Semoga informasi ini bisa menjadi penyemangat dan manfaat buat kita. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Bila ada yang sesuai dengan rekan-rekan semuanya, semoga menjadi doa yang baik dan penyemangat buat kita semuanya. Terima kasih atas waktunya dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.